Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, para jurnalis, para wartawan. Pertama, terima kasih. Yang kedua, kami baru saja melaksanakan rapat koordinasi antara Mensos, Kepala BPS dan Dirut BPJS Kesehatan. Kami memastikan terus-menerus bahwa seluruh proses pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, terkhusus kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan iuran atau penerima bantuan iuran, akan terus terlayani dengan baik. Sampai hari ini, jumlah yang menerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan ini sudah 52% dari seluruh penduduk kita, yaitu di angka sekitar 152 juta yang mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah pusat hampir 100 jutaan, pemerintah daerah melalui PBI daerah sekitar 50 juta. Data ini terus dinamis karena data sosial ekonomi kita setiap hari mengalami perubahan demi perubahan. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Dinamika data yang terus-menerus itulah menuntut kami semua untuk tidak pernah berhenti mengkonsolidasikan. Termasuk hari ini kami mengkonsolidasikan seluruh data-data sosial ekonomi, terutama data jaminan kesehatan nasional khusus para penerima bantuan iuran. Dari seluruh penerima bantuan iuran ini, insya Allah yang mengalami gangguan kesehatan katastrofik sekitar 106 ribuan orang sudah aktif lagi. Masih ada yang dinonaktifkan. Ini harus ada penjelasan bahwa penonaktifan itu karena masih ada yang tidak berhak menerima karena sudah maju atau sudah ekonominya meningkat, sehingga dinonaktifkan dalam kerangka agar penerima bantuan iuran ini tepat sasaran, yaitu penerima bantuan iuran pada desil 1 sampai 5. Sehingga kepada pemerintah daerah, apabila ada yang penerima bantuan iuran yang dicoret karena tidak berhak menerima, maka sebetulnya dialihkan kepada yang berhak menerima. Dalam konteks yang berhak menerima inilah dinamika data akan terus berkembang. Kita membutuhkan konsolidasi terus-menerus, terutama pihak kepala daerah untuk lebih proaktif lagi bersama kami di dalam terus melakukan penanganan dan pembaharuan data ini. Kami akan terus melakukan ground check, nanti Bu Kepala BPS akan menjelaskan, Pak Mensos akan menjelaskan, dari penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan ini akan terus kita lakukan ground check, kepastian validitas keberhakan penerima bantuan itu sehingga tepat sasaran. Berikutnya kepada masyarakat penerima bantuan iuran ataupun yang dinonaktifkan dan betul-betul darurat katastrofik, rumah sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang bisa mengontrol. Sehingga nanti semua yang darurat harus ditangani oleh rumah sakit dan berkoordinasi dengan kepada Kemensos, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan. Saya kira itu pengantar saya, Pak Mensos, Kepala BPS. Saya persilakan untuk melengkapi. Terima kasih Pak Menko.
Hari ini untuk kesekian kalinya Pak Menko melakukan rapat bersama kami hari ini dengan Kepala BPS dan Dirut BPJS Kesehatan untuk membahas dua hal penting. Yang pertama adalah soal data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, di mana data ini menjadi hal yang paling krusial agar bansos kita tepat sasaran. Saya berterima kasih Kepala BPS telah menyajikan data-data hasil pemutakhiran yang makin hari, makin bulan, makin tahun, makin akurat. Itu karena partisipasi daerah dan juga partisipasi masyarakat luas. Dalam menetapkan penerima manfaat, apakah bansos reguler, bansos termasuk di dalamnya adalah PBI, kami selalu berpedoman pada data-data dari BPS dan juga usulan dari daerah, khususnya pada desil 1 sampai desil 5. Berdasarkan data itu kemudian kami tetapkan. Jadi Kementerian Sosial tugasnya adalah menetapkan penerima manfaat yang kemudian nanti diteruskan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah mekanisme penyaluran. Tentu kita untuk urusan PBI hasil penetapan itu kita teruskan ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian diteruskan ke BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan kemudian bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk bekerja sama melayani para peserta BPJS Kesehatan khususnya dari PBI. Nah, untuk supaya data kita lebih akurat sesuai arahan Pak Menko, kita akan terus perkuat ya mekanisme-mekanismenya. Maka itu kami mengundang masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi, dan yang kedua kita minta seperti disinggung Pak Menko tadi, peran pemerintah daerah. Jadi setiap kita itu punya kesempatan untuk memperbaiki data kita lewat saluran-saluran yang sudah disiapkan. Ada lewat comment center, WA center, maupun lewat cek bansos. Saya kira ini, terima kasih Pak Menko arahannya hari ini. Kami akan segera tindak lanjuti di lapangan bersama Kepala BPS, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Ya, terima kasih Pak Mensos. Jadi pemutakhiran DTSCN setiap 3 bulan oleh BPS. Ya. Kemudian penerima PBI pemutakhiran setiap 1 bulan agar PBI tepat sasaran, dan kita akan memberi jeda hasil pemutakhiran itu untuk dikonsolidasikan pihak-pihak, khususnya BPJS Kesehatan, untuk dikonsolidasikan supaya tidak terjadi apa yang disebut kesalahpahaman. Yang berikutnya, masyarakat berhak mengajukan seperti yang disampaikan Pak Mensos, sanggah dan reaktivasi kepada 3 jalur. Jalur yang pertama cek bansos, jalur yang kedua call center, jalur yang ketiga ada nomor WA. Ini menjadi saluran sanggah bagi para peserta yang sebetulnya berhak tetapi dicoret karena sudah dianggap mampu. Selanjutnya saya persilakan Ibu Kepala BPS untuk melengkapi sebuah yang disampaikan Pak Mensos. Terima kasih Pak Menko PM atas kesempatannya melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko PM dan juga Pak Mensos, bahwa pada hari ini kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disepakati bahwa keakuratan data ini menjadi sangat penting. Nah, oleh sebab itu yang 11.017.000-an orang yang juga statusnya dinonaktifkan, ini BPS akan melakukan segera ground check bersama-sama dengan Kemensos. Nanti kami di lapangan, BPS daerah akan berkolaborasi dengan PKH, pendamping PKH, dan juga kami akan merekrut beberapa mitra statistik. Ini akan kami segera selesaikan yang 11 juta ini dalam waktu sekitar 2 bulan. 11 juta ini kalau kita konversi menjadi keluarga, kira-kira sekitar 5,9 juta keluarga yang akan kami ground check. Kedua adalah tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Menko PM bahwa di dalam cek bansos itu sudah dilengkapi dengan fitur untuk masyarakat bisa memutakhirkan desilnya dengan cara mereka harus memasukkan keterangan dan juga mengisi form yang sudah kami sediakan. Jadi fitur cek bansos sudah dilengkapi dengan fitur untuk pemutakhiran desil. Jadi masyarakat bisa segera aktif untuk melakukan pemutakhiran di sana. Kemudian yang ketiga yang dapat kami sampaikan juga bahwa keputusan Pak Mensos mengenai desil 1 sampai 5 adalah untuk PBI. Artinya data yang kami siapkan untuk mendukung kebijakan itu adalah perankingan atau pendesilan di tingkat nasional, bukan di tingkat daerah. Karena perankingan desil 1 sampai 10 tingkat nasional pastinya akan berbeda dengan pendesilan di tingkat masing-masing daerah. Ini mungkin harus menjadi catatan buat kepala daerah, dan kita semua pendesilan atau perankingan nasional itu pasti berbeda dengan pendesilan yang ada di masing-masing daerah. Demikian sebagai melengkapnya Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BPS. Jadi amat sangat clear bahwa masyarakat pun bisa melakukan updating desilnya melalui apa istilahnya fitur Usul sanggah. ya yang Cek satu bansos. cek bansos di dalamnya Fitur pemutakhiran. fitur pemutakhiran desil. desil, fitur pemutakhiran desil. Ini penting untuk kepala desa, untuk kepala daerah supaya betul-betul proaktif mendeteksi warganya agar desil yang terus berubah dan dinamis ini menjadi amanat penting agar tidak terjadi kesalahan. Sekali lagi ya, kepala desa, lurah, kepala daerah pada umumnya diminta proaktif dalam cek bansos pemutakhiran desil. Ini penting supaya semuanya tertangani. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan. Dari BPJS saya bertanya dua hal terkait pertama tentang kan ini ada fitur usul sanggah. Apakah dalam pembahasan ada juga ditentukan berapa lama respon pemerintah untuk merespon hasil usul sanggah itu tadi? Kedua, ini kan beberapa rekan tentuan publik berbicara dan lembaga statistik juga, lembaga survei juga berbicara program ini bagus tapi minim komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Terus apa respon pemerintah? Apakah nantinya bakal dibuatkan sebuah tabel yang bisa diekspos, yang bisa dilihat masyarakat kayak misalnya di Kabupaten A, Provinsi A sekian banyak yang dilakukan? Apakah nanti bakal bocoran terkait program ini? Terima kasih. Pak Mensos, saya persilakan. Ya, yang pertama semuanya sudah bisa melihat sebenarnya ya lewat cek bansos itu. Tadi ada fitur pemutakhiran, ada fitur usul sanggah. Jadi lengkap di situ, semua bisa membuka, dan saya ingin sekali lagi mengundang seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi untuk menghadirkan data yang akurat. Datanya akurat, bansos kita tepat sasaran. Kalau data kita tidak akurat, bansos kita akan salah sasaran. Intinya itu, ya. Dan yang kedua, tentu kita memberikan kesempatan untuk masyarakat menyampaikan keberatan atau juga mungkin juga merasa tidak patut lagi menerima bansos. Itu tentu kami hargai. Maka itu mekanismenya dibuat, ada yang bisa langsung. Jadi untuk data bisa setiap hari pemutakhiran itu. Tapi hasilnya ada yang sebulan sekali untuk PBI, 3 bulan sekali untuk bansos reguler. Kira-kira gitu.
ada pembahasan distrik misalnya kan permasalahan ini kan kadang kan daerah juga nggak fair. Terus pemerintah pusat untuk misalnya provinsi Jakarta dengan banyak sekian persen. Jadi mohon segera tapi diumumkan publik ada Ya. Pasti kita akan terus memutakhirkan data kepada kepala daerah di seluruh Ya. Indonesia. Nanti Ibu Kepala BPS ya yang menjelaskan, tapi begini, jadi yang penting itu ketika melakukan pemutakhiran menyampaikan bukti-bukti yang bisa dilampirkan, apakah foto rumah, foto aset-aset itu, kemudian tentu hal-hal lain lah yang bisa kemudian ditindaklanjuti untuk diteruskan ke BPS. BPS akan validasi, akan melakukan perankingan itu. Jadi yang penting gini, yang penting kita ajak masyarakat. Tiap bulan kita menerima usulan dari kepala daerah bagi daerah yang alokasinya kurang, Pak Menko. Jadi kalau misalnya ada daerah yang alokasinya masih mencukupi, dia mengusulkan beberapa nama, ya, calon penerima manfaat. Setelah itu kita sesuaikan sama DT Sen. Kalau yang diusulkan itu disesuai masih berada di desil 1 sampai 5, maka akan kita tetapkan usulan kepala daerah itu selama alokasinya masih ada. Ya, mungkin Kepala BPS. Iya, menambah. dari itu berapa lama sih? 1 bulan. Iya, nah ya mungkin satu-satu ya. Yang pertama mengenai desil. Pendesilan itu kan tidak variabelnya ada sekitar 40 variabel. Karena desil itu adalah pemeringkatan terhadap kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang kemudian ukurannya secara nasional dengan menggunakan variabel yang tidak hanya satu, tidak hanya pendapatan, tetapi ada 40 variabel lainnya. Nah, oleh sebab itu di dalam nanti pemutakhiran desil yang di dalam aplikasi dan fitur cek bansos yang kami tambahkan, itu ada form yang harus diisi oleh masyarakat yang ingin memutakhirkan desilnya. Kemudian yang kedua tadi menjawab pertanyaan Masnya tadi, yang 11 juta tentunya BPS dan Kemensos sudah memetakan sebaran wilayahnya. Jadi sudah ada tuh di provinsi, misalnya di Jawa Barat berapa keluarga, sekitar 1 juta keluarga lebih. Ada provinsi yang juga tidak sampai 500.000 jumlah keluarga yang dinonaktifkan. Itu sudah peta sebaran wilayahnya sudah ada. Itu mungkin sebagai tambahan. Terima kasih. Apanya nanti masuk saja kepada aplikasi cek bansos, nanti bisa dilihat, ya. Di situ bakal merekrut mitra statistik yang dimaksud mitra statistik di daerah. Ya, kan kita punya mitra statistik karena setiap tahun BPS melakukan survei jumlahnya ratusan. Nah, karena kita punya kegiatan survei ratusan, kita punya mitra statistik atau yang kita libatkan dalam setiap kegiatan survei. Nah, itu mitra-mitra BPS di daerah sudah menjadi mitra kita. Ya. Oke, cukup. Dulu. Sudah berapa sih yang yang mengajukan reaktivasi kecuali yang tadi ya yang kasus COVID itu ya? Kan kalau kan otomatis yang dibuat itu apakah ada dan berapa yang Oh, per hari ini ada 40.000 lebih yang sudah reaktivasi dari 11 itu ya. Dari 11 juta itu sudah ada 40.000 lebih yang melakukan reaktivasi. 2.000 diantaranya beralih ke PBI, beralih ke Mandiri. Meskipun dia sudah beralih ke Mandiri, tetap kita lakukan ground check ya untuk memastikan apakah penerima manfaat tersebut bisa terus lewat Mandiri atau juga nanti beralih ke PBI lagi. Jadi itu semua terus kita lakukan setiap 1 bulan ya. Yang mudah-mudahan ini makin akurat data kita. Saya kira itu Pak. Baik. Cukup ya. Cukup ya? Cukup. Tadi kan untuk reaktivasinya itu lewat 3 jalur gitu ya Pak. Kalau dilihat itu semuanya kan lewat online gitu Pak. Kalau misalnya yang di pedalaman yang nggak bisa. Oh iya tadi ada jalur yang kantor PJS terdekat Pak. ya itu pemerintah daerah melalui kepala desa tadi saya sebut. Jalur yang paling pokok sebetulnya itu kepala desa, melalui kepala desa itu kepala daerah RT, langsung RW.
langsung bisa menggunakan semua elemen ini. Nah, masyarakat pun bisa langsung. Ya. Bisa ke kantor BPJS gitu nggak? Boleh, bisa. Jadi ada jalur formal ya, RT, RW segala tadi ada itu jalur masuknya ke operator data desa. Ya, saya kira cukup. Pak. Oke, terima kasih semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.